Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 30. Melanjutkan cerita sebelumnya. Berkeping-keping, Tan Yun berkata dengan senyum muram, "Hidupku ada di sini. Hari ini kamu memiliki kemampuan untuk menerimanya." Setelah senyum ganas, Tan Yun meraung, "Canggu keluar." Budak tua, patuh. Ketika suara hormat terdengar dari benak Tan Yun, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alis Tan Yun dan dipegang erat oleh Tan Yun. Ini. Pupil wanita rok hitam itu tiba-tiba menyusut. "Pedang pembunuh Hong Meng juga ada di tanganmu. Apakah kamu masih tahu cara menggunakan formula pedang pembunuh Hong Meng?" Tan Yun menutup telinga, karena dia masih membakar jiwa suci yang agung, dia tidak ingin membuang waktu lagi. 5 elemen pemusnah tinju. 5 elemen membantai telapak tangan dewa. Tan Yun tidak segera menggunakan keterampilan terkuat dari susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Dia harus menggunakan kekuatan sihir lain untuk mengkonsumsi kekuatan wanita rok hitam. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Tiba-tiba, kekuatan besar dan terang emas, kayu, air, api, dan bumi melonjak keluar dari kekosongan Hong Meng. Atribut 5 elemen adalah kekuatan bijak agung. Itu dengan cepat terintegrasi ke dalam 5 elemen besar yang memusnahkan kepalan tangan dari udara kosong. Pada saat yang sama, kekuatan semi-agung dari 5 elemen seperti tsunami sekali lagi menyembur keluar dari kekosongan Hong Meng. Dan dalam angin yang mengamuk, itu berubah menjadi 30.000 zang 5 elemen membunuh telapak tangan dewa. Membunuh. Dengan minuman keras Tan Yun, 5 elemen telapak tangan dewa itu tiba-tiba memotret wanita rok hitam yang agak kecil dengan kekosongan yang runtuh. Kemanapun dia lewat, kekosongan Hong Meng runtuh. Pedang ajaib membunuh formula dewa. Pedang ajaib membantai surga. Ketika rambut wanita rok hitam itu menari, dia memegang pedang di tangan kanannya dan pedang ajaib itu menunjuk ke langit. Gelombang sihir melonjak keluar dari tubuh halus. Setelah mengalir ke pedang ajaib, sekelompok pedang hitam dengan panjang 10.000 kaki, memancarkan sihir ki yang menggetarkan jiwa, bergegas ke langit dan menusuk 5 elemen di telapak tangan dewa. Ledakan. Ketika suara keras mengamuk di seluruh susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, 5 elemen telapak tangan ilahi Tu dan pedang ki iblis 10.000 kaki tersebar bersama. Betapa kuatnya, wanita berbaju hitam itu terkejut. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan 5 elemen membantai telapak tangan Tuhan dengan satu pedang dan kemudian menyerang Tan Yun. Tanpa diduga, dia akan runtuh bersama. Pada saat ini, dalam getaran kehampaan, 5 elemen besar yang memusnahkan tinju, dengan momentum kilat, bergegas ke wanita rok hitam. Pergi. Tangan giok wanita dengan rok hitam tiba-tiba terangkat, dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi perisai ajaib dengan ki sihir yang menjulang dari atas. Bang! Wow! Ketika tinju pemusnah 5 elemen membombardir perisai ajaib, dengan suara keras, perisai ajaib setinggi 10.000 kaki itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan terbang. Setelah itu, tinju pemusnah 5 elemen masih diledakkan pada wanita rok hitam itu. Betapa kuatnya, mata wanita rok hitam itu membeku. Perisai sihirnya adalah senjata sihir kelas atas tingkat 8, yang levelnya sama dengan artefak kelas atas tingkat 8. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang hanya orang suci kelas 1, akan sangat kuat. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. "Anak muda, jika aku tidak marah, menurutmu seberapa kuat dirimu?" Suara mendominasi wanita rok hitam baru saja jatuh. Tiba-tiba, roh jahat di permukaan tubuhnya menghilang. Pada saat berikutnya, napas dingin dan menggigit menyebar dari tubuh wanita rok hitam dan dengan cepat berubah menjadi satu set armor es merah cerah di luar tubuhnya yang menarik. Ini, Tan Yun melihat pemandangan mengenakan ice armor dan mengejutkan tubuhnya. Karena wanita itu mengenakan ice armor, Tan Yun tidak bisa lebih mengenalnya. Armor es itu seperti Suanyuan Ruo, itu dari keluar khas spiritual. Itu hanya karena tahun itu,
Setelah dia dan yang disebut master tua dari klan spiritual menarik garis yang jelas, dia tidak pernah melakukannya lagi. Apakah kamu klan roh? Tan Yun mengerutkan kening dan berkata. Wanita bertopeng itu menutup telinga. Dia tiba-tiba melayang ke udara dan memukul tinju 5 elemen. Boom! Segera, tinju pemusnah 5 elemen runtuh. Wanita bertopeng itu terkejut ratusan kaki dan berdiri di udara tanpa cedera. Berdengung. Ketika kehampaan berfluktuasi seperti air, wanita bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya, dan pedang sihir hitam di tangannya menghilang dari udara. Kemudian, pedang es berdarah sepanjang 3 kaki dan 3 inci mengembun dari tangan Yu. Tan Yun menatap pedang es di tangan kanan wanita bertopeng itu, mengerutkan kening, ini pedang es Tianxuan. Armor es Tianxuan dan pedang es Tianxuan adalah kekuatan sihir yang dapat dikembangkan oleh talenta tingkat tinggi dari keluarga roh. Mengapa kamu menggunakannya? Wanita bertopeng itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah pria yang sekarat, tetapi kamu memiliki beberapa penglihatan. Kamu dapat melihat bahwa 2 kekuatan sihir yang ditampilkan olehku berasal dari tangan tingkat tinggi dari keluarga roh. Dari kata-katanya, kita dapat menilai bahwa dia bukan keluarga roh. Karena dia bukan keluarga roh, mengapa dia menggunakan 2 kekuatan sihir dari keluarga roh? Tan Yun berpikir dalam hati, dulu, hanya ayah Ruer, aku dan Ruer yang bisa menggunakan 2 kekuatan sihir ini. Apakah ayah Ruer yang mengajarinya? Jika demikian, wanita bertopeng harus tahu di mana ayah Ruer tidak aktif. Apakah ayah Ruer dalam pasukan iblis surgawi di alam semesta ekstrateritorial? Memikirkan hal ini, Tan Yun menatap wanita bertopeng itu dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu, Xiao Yutian, pemimpin lama keluarga Ling? Mendengar pidato itu, wanita bertopeng itu menjadi marah, semut tahi lalat, kamu berani menghina tuanku. Kamu benar-benar ingin mati. Tuanmu, Tan Yun tiba-tiba menyeringai dan berkata, hahaha. Subing benar, benda tua ini tidak mati saat itu. Tuanmu pasti menyusut di alam semesta ekstrateritorial sekarang. Wanita bertopeng itu memandang Tan Yun, matanya semakin dingin, dan suaranya sama, tuanku memiliki kekuatan besar, dan tentu saja tidak akan mati. Kamu semut mol yang bodoh, hina tuanku berkali-kali. Kamu mati. Mendengarkan kata-kata wanita bertopeng, dan kemudian berpikir bahwa wanita bertopeng telah menerima biografi sebenarnya dari Xiao Yutian, pedang Tan Yun yang berpegangan tangan ditutupi dengan keringat halus. Dia tahu sulit untuk mengalahkan lawan. Namun, dia berpikir bahwa selama dia masih hidup hari ini, dan kemudian menunjukkan gambar memori Suan Yuanru hari ini, dia pasti akan menyelesaikan kesalahpahamannya tentang dirinya sendiri. Saya mati. Tan Yun mengepalkan pedang pembunuh Hong Meng dan menatap wanita bertopeng itu. Mata bintangnya mengungkapkan semangat perangnya yang gila. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika Anda mengolah kekuatan sihir paling kuat dari keluarga roh, mata dewa dari keluarga roh, saya akui bahwa aku jauh dari lawan Anda. Tapi sayang sekali kamu bukan keluarga roh, dan kamu tidak bisa mengolah mata dewa keluarga roh. Suara sarkastik dingin dari wanita bertopeng itu terdengar, bahkan jika aku tidak bisa menunjukkan mata dewa keluarga roh, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Dan Mahaguru Hong Meng juga pengkhianat tuanku. Dia adalah kakak bela diri terkutukku. Bahkan jika dia dilahirkan kembali, aku mungkin tidak takut padanya, belum lagi kamu. Membunuh. Wanita bertopeng itu memegang pedang es Tianxuan Dot dan melakukan formula pedang es Lingzu Tianxuan. Mengenakan armor es Tianxuan yang berdarah, kecepatan dan kekuatannya meningkat sebesar 20%. Saat dia melakukan formula pedang es Tianxuan, tiba-tiba, dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, pedang berdarah bersinar memancarkan aura dingin dan menakutkan yang menyelimuti Tan Yun. Sebelum cahaya pedang tiba, aura tirani itu membuat wajah Tan Yun pucat, berdaging dan berdarah. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pihak lain ingin membuat keputusan cepat dan bunuh diri. Dengan cara ini, saya hanya memiliki cara yang paling kuat. Hong Meng Fantasy. Berdengung. Kekosongan retak satu demi satu, dan tubuh Tan Yun melonjak hingga 7.000 kaki. Armor kematian. Kemudian, permukaan tubuh Tan Yun memadatkan baju besi kematian, yang melonjak 30% dalam kekuatan dan kecepatan. Pada saat yang sama, pedang pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun melonjak hingga 5.000 kaki. Pada saat ini,
Suara terkejut wanita bertopeng terdengar di kekosongan Hong Meng yang diselimuti oleh pedang pencakar langit berdarah, tubuh Hong Meng bak. Bagaimana ini mungkin? Dikatakan bahwa hanya orang dengan 11 atribut seperti Supreme Hong Meng yang dapat berlatih. Tetapi di dunia, hanya Hong Meng Supreme yang memiliki kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian dan cahaya. Bagaimana Anda bisa berlatih? Mungkinkah kamu, seperti Hong Meng Supreme, memiliki 11 atribut sekaligus? Tepat ketika suara keterkejutan wanita bertopeng itu dimulai, Tan Yun, yang setinggi 7.000 kaki, memegang pedang pembunuh Hong Meng dan melontarkan langkah ilahi Hong Meng dari udara kosong Hong Meng, menghalangi pedang berdarah yang berasal dari pembunuhan itu. Bang bang. Boom, pada saat itu, dalam kehampaan Hong Meng yang runtuh, Tan Yun dan wanita bertopeng itu bertarung bersama. Dengan Tan Yun memblokir setiap kali, dampak kekerasan datang dari pedang pembunuh Hong Meng, dan dia hampir tidak bisa memegang pedang pembunuh Hong Meng. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun mengalahkan semua pedang berdarah, pemandangan wanita bertopeng itu tiba-tiba menghilang. Berdengung, tiba-tiba, ada suara gegar otak kosong di belakangnya, tetapi wanita bertopeng itu keluar dari udara tipis di belakang Tan Yun seperti hantu. Pedang Tian Xuan Bing keluar dari udara, berubah menjadi raksasa dari udara kosong, dan menembak rompi belakang Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Dia membentak, api es Hong Meng. Pada saat itu, nyala es Hong Meng biru es, setinggi 10.000 kaki, mengebor keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi gunung es di belakang Tan Yun. Bang bang. Dalam penembakan ampas es, gunung es setinggi 10.000 kaki ditikam dan diledakkan oleh pedang es Tian Xuan, yang berubah menjadi sekelompok api. Itu berkeliaran di kehampaan dan tidak bisa diatur ulang untuk sementara waktu. Menusuk. Pedang Tian Xuan Bing menikam kekosongan dan terus menusuk Tan Yun dari belakang dengan celah ruang gelap yang besar. Engah. Tan Yun melompat ke udara dan menghindar. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena menusuk jantungnya, pedang Tian Xuan Bing menembus pinggang belakang Tan Yun dengan semburan darah dan menembus perut bagian bawahnya. Sialan, ketika sakit perut kecil Tan Yun seperti tertusuk pisau, wanita bertopeng di belakangnya muncul di udara di depan Tan Yun dalam sekejap setelah melakukan keluarga roh. Saat tangan gioknya terulur, pedang Tian Xuan Bing besar berubah menjadi 3 kaki dan 3 inci dan muncul di tangan giok. Berdengung. Kemudian, wanita bertopeng itu bangkit di udara, melayang di udara, memegang pedang es Tian Xuan, menari trek misterius dari udara. Kecepatan tarian pedangnya terkadang cepat dan terkadang lambat, seperti tarian kupu-kupu darah merah. Keindahan postur tubuhnya tak tertandingi. Namun, Tan Yun melihat pedangnya melambai, dan sarafnya menegang. Karena dia tahu bahwa wanita bertopeng akan menunjukkan pukulan paling kuat dalam formula pedang Tian Xuan Bing keluarga roh, 10.000 penyembah pedang. Itulah yang sebenarnya. Tepat ketika Tan Yun berpikir, suara dingin dan indah dari wanita bertopeng itu menembus seluruh susunan pedang, 10.000 pedang menyembah. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, pedang berwarna darah muncul di kekosongan Hong Meng yang luas. Dalam sekejap mata, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tapi di kekosongan Hong Meng 100.000 kaki di atas kepala Tan Yun, 10.000 pedang berdarah muncul dari wanita bertopeng. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, sosok wanita berkabut muncul dari kepala wanita bertopeng dan melayang di kehampaan. Sosok ini adalah jiwa raja suci wanita itu. Tan Yun tahu betul bahwa jika Anda ingin menggunakan 10.000 pedang untuk menyembah dan benar-benar merangsang kekuatan, Anda harus mengorbankan jiwa Anda dan berbaur menjadi satu cahaya pedang, sehingga memesan 9.999 cahaya pedang lainnya. Dengan cara ini, kekuatan 10.000 pemujaan pedang dapat dimainkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, gerakan ini juga merupakan sarana untuk membunuh musuh 10.000 dan kehilangan 8.000. Begitu musuh menghancurkan 10.000 pedang untuk disembah setelah dilempar, jiwa orang yang dilempar akan dimakan kembali, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah dilemparkan, musuh menghancurkan ziarah pedang, jiwa orang yang melemparkannya akan dilawan, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Berdengung. Sebaliknya, 10.000 pedang berdarah yang memujanya memenuhi udara dengan teror. Wanita bertopeng itu menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin,
Kamu bisa mati di bawah cara dewa yang paling kuat, itu adalah keberuntunganmu. Membunuh. Saat kata, bunuh, wanita bertopeng itu jatuh, segera, 10.000 cahaya pedang berputar dari kehampaan dalam lintasan misterius, mencekik ke arah Tan Yun. Boom! Boom! Napas yang dilepaskan oleh ribuan pedang yang berputar membuat tirai susunan pedang surgawi Hong Meng Tu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Merasakan napas 10.000 pedang, Tan Yun tampak serius, dan dia tidak yakin dia bisa bersaing. Formula pedang Hong Meng membunuh dewa, Hong Meng membunuh dewa. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir terkuat dari formula pedang sihir pembunuh Hong Meng. Semua 11 kekuatan suci besar di kolam Tan Yun bergegas ke Hong Meng yang panjangnya 5.000 kaki membunuh pedang ilahi, memegang pedang ilahi dan memotong 10.000 pedang yang diselimuti udara kosong. Menusuk. Tiba-tiba, cahaya pedang Hong Meng seluas 300.000 meter persegi, dengan kekosongan yang runtuh, terbelah di antara ribuan cahaya pedang yang berputar ke bawah. Bang bang. Di bawah kendali Tan Yun, pedang Hong Meng menghancurkan 3.000 pedang berdarah dan menuju salah satunya. Saat Tan Yun melelahkan semua orang suci besar di kolam roh, dia merasa sangat lelah. Pada saat ini, wanita bertopeng yang berdiri di langit berseru, "Bagaimana Anda menemukan cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci berada?" Ada warna ketakutan yang luar biasa dalam suaranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menemukan pedang jiwa Raja Sucinya dari 10.000 pedang. Sedikit yang dia tahu bahwa Tan Yun juga akan menggunakan 10.000 pedangnya untuk menyembah dan secara alami tahu lokasi roh Raja Sucinya. Menghadapi seruan wanita bertopeng, Tan Yun menutup telinga, memanipulasi pedang Hong Meng, dan dengan keras memotong pedang berdarah tempat jiwa Raja Sucinya berada. Tan Yun tidak memiliki kegembiraan karena dia memotong pedang di mana jiwa Raja Suci lainnya berada. Karena dia tahu bahwa kekuatan pedang berdarah tempat jiwa Raja Suci lainnya berada sangat kuat. Memang. Bang. Boom. Ketika 300.000 pedang Zhang Hong Meng dipotong menjadi pedang berdarah, pedang Hong Meng segera ditutupi dengan retakan raksasa, dan kemudian, huala, berubah menjadi potongan-potongan dan menghilang tak terlihat. Sebaliknya, pedang berdarah dengan jiwa Raja Suci wanita bertopeng tiba-tiba memudar, seolah-olah menghilang kapan saja.